100% yang diajarkan NU sunnah Rasul, nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan, mungkin nggak tahu dalilnya. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Imamah Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, sholawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Di video awal tadi, kita menyaksikan kesaksian seorang Syiah yang mengatakan bahwa orang-orang Salafiyah atau yang mereka sebut Wahabi memecah belah antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Dia memberikan beberapa contoh ibadah yang pertama kali dilakukan oleh Syiah dan kemudian diadopsi oleh NU. Beberapa contohnya adalah maulid, haul, tabaruk, selamatan, ziarah kubur dengan meminta kepada kuburan, tawasul, dan selawat ramai-ramai. Semua amalan tersebut, menurut orang ini, pertama kali dilakukan oleh Syiah dan kemudian diadopsi oleh NU. Oleh karena itu, orang-orang Salafi Wahabi sangat menentang amalan-amalan ini karena tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, ziarah kubur memang ada contohnya, tapi bukan untuk meminta kepada kuburan, melainkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tawasul juga diperbolehkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun, tidak ada tuntunan untuk tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang ini mengatakan bahwa yang memecah belah antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang Salafiyah, atau yang disebut Salafi Wahabi. Mereka sangat menentang amalan-amalan tersebut. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan pengalaman langsung Ustadz Salim Mudhor ketika berada di Pakistan. Beliau memasuki tempat Syiah dan menceritakan apa yang terjadi di sana. Mari kita dengarkan bersama videonya. Saya punya pengalaman pribadi, mungkin dari sekian banyak beberapa rekan-rekan dan saudara-saudara kami, mungkin kami yang paling tahu dengan dapur-dapur seluk-beluk rahasia yang ada dengan mereka. Karena kami lama tinggal di Pakistan, ketika kami belajar di sana, kami hampir setiap tahun bisa ikut acara mereka. Kami bisa ikut acara mereka, walaupun sebagai bentuk memang untuk ingin lebih jelas. Salah satunya ketika kami masuk gabung dengan mereka, dan ini sekaligus adalah sebagai bukti tanda bagaimana ajaran mereka, agama mereka sangat berbeda jauh dengan umat Islam, apalagi dengan ahli sunnah. Kami ketika masuk izin kepada mereka, pakai bahasa mereka tentunya, kami kenalkan diri, nama saya ini, ahlan wa sahlan, disambut oleh mereka. Kemudian yang kedua dia tanya, bagaimana syahadatmu? Dia tanya, saya berhenti sebentar, kemudian saya jawab dengan diplomasi, maksudnya kamu syahadat yang pakai aliyun waliullah begini dan seterusnya? Ayo, benar, silakan gabung. Wah, padahal kami nggak ngucapin syahadat, gitu kan? Kami tidak ngucapin syahadat mereka, cuman kasih gambaran kepada mereka. Akhirnya disambut, kami bisa syuting, kami bisa gambar, gitu kan? Kami akhirnya bisa gabung sama mereka. Ada sampai hari ini fotonya, kami juga ikut-ikut tepung dada. Kalau tidak, ada curigain, gitu kan? Curigain. Walaupun tujuannya adalah sebagai bentuk bagaimana kita ingin tahu kebenaran mereka, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Karena tidak semua pada waktu itu mahasiswa bisa masuk. Hadir aja tidak gampang. Karena alhamdulillah selain nama,
dan muka kami diterima sama mereka. Mukanya mirip gitu kan. Kalau yang lain kan masih dicurigain, jangan-jangan kamu beda nih. Ini poin yang penting yang kami ingin sampaikan. Syahadatnya saja mereka sudah berbeda. Syahadat mereka sudah berbeda. Ini pokok inti dan ini pintu gerbang. Ini jalur yang akan bisa membedakan seseorang muslim, non-muslim, atau berada di agama lain. Karena dengan syahadatnya. Kalau kita umat Islam, syahadatnya cuma 2 rukunnya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tapi kalau mereka, ada yang 3, 4, sampai 5. Selain mereka mengagungkan Ali sebagai waliullah, Fatimah hujjatullah, kemudian mereka lanjutkan sebagai bentuk daripada konsekuensi syahadat yang mereka bacakan, Abu Bakar wa Umar, Hafsah wa Aisyah finnar. Ini wajib mereka baca ketika di dalam mengucapkan syahadat. Jadi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta putra-putrinya, putri-putrinya Umar dan Abu Bakar. Ini prinsip, ini pokok. Lalu dengan syahadat yang sudah berbeda, fondasi, pintu gerbang, kata kunci yang sudah berbeda dengan umat Islam, lalu kita masih ragu, lalu kita masih abu-abu, nggak jelas siapapun mereka. Ketika masuk di dalam kelompok tersebut, dipastikan syahadatnya seperti ini. Tetapi kita harus waspada, hati-hati. Tidak boleh dan juga tidak dibenarkan dengan mudahnya kita mengeklaim seseorang gitu kan kafir. Ini yang tidak boleh, karena ini bukan ajaran ahli sunnah. Perlu harus ada bukti-bukti, hujjah-hujjah yang jelas, dan juga tidak ada penghalang-penghalang, memenuhi syarat baru bisa. Dan ini pun juga kembali kepada mereka-mereka yang punya kapabilitas, adalah jenaknya. Tidak bisa perorangan yang mengatakan si fulan kafir, si fulan murtad. Tidak bisa. Konsekuensinya berat. Bahkan jangankan yang namanya kafir, kita membid'ahkan seseorang saja itu berat konsekuensinya. Karena agama kita ahli sunnah wal jamaah bukan agama yang suka memvonis, suka menghukum, suka membalu seseorang, memberikan gelar seseorang. Tidak. Tapi agama kita, ahli sunnah wal jamaah, manhaj kita adalah manhaj yang mengajak seseorang kepada cahaya as-sunnah, mengajak seseorang kepada yang namanya al-haq. Ini manhaj kita, ini metode kita. Jangan sampai salah. Jangan kita terbawa oleh yang namanya opini, isu, dan yang lainnya, sehingga kita mudah mengeklaim, mudah menuduh, mudah membid'ahkan, apalagi sampai memurtadkan dan mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah memiliki pengalaman pribadi yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh rekan-rekan dan saudara-saudara lainnya. Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah memiliki pemahaman mendalam tentang seluk-beluk rahasia mereka, karena Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah lama tinggal di Pakistan selama belajar di sana. Setiap tahun, Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah dapat menghadiri acara mereka untuk memahami lebih jelas ajaran mereka. Salah satu pengalaman yang beliau alami adalah waktu masuk dan bergabung dengan mereka. Ini sekaligus menjadi bukti bagaimana ajaran mereka sangat berbeda dengan umat Islam, terutama Ahlus Sunnah. Ketika masuk, Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah memperkenalkan diri dengan bahasa mereka. Mereka menyambutnya dengan baik. Kemudian mereka bertanya tentang syahadatnya. Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah menjawab dengan diplomasi, memberikan gambaran seolah-olah dia mengikuti syahadat mereka, meskipun dia sebenarnya tidak mengucapkan syahadat versi mereka. Hal ini membuat Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah diterima oleh mereka, dan dia bisa merekam dan mengambil gambar kegiatan mereka. Bahkan masih memiliki foto-fotonya hingga hari ini. Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah ikut berpartisipasi dalam ritual mereka agar tidak dicurigai. Tujuan utama Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah adalah untuk mengetahui kebenaran tentang ajaran mereka. Karena tidak semua mahasiswa pada waktu itu bisa masuk dan hadir dalam acara mereka. Alhamdulillah, selain nama dan wajah Ustadz Salim Mudhor Hafizahullah yang mirip dengan mereka, beliau diterima dengan baik. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa syahadat mereka sudah berbeda. Mereka memiliki syahadat yang berbeda dengan umat Islam lainnya, yang menjadi pintu gerbang untuk membedakan antara seorang muslim dan bukan muslim. Syahadat dalam Islam hanya memiliki 2 rukun, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Namun mereka memiliki 3 hingga 5 rukun, termasuk mengagungkan Ali sebagai waliullah dan Fatimah sebagai hujjatullah. Mereka juga wajib mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Hafsah, dan Aisyah dalam syahadat mereka. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar dan berbeda dengan umat Islam lainnya.
Kita harus berhati-hati dan waspada. Tidak boleh sembarangan menuduh seseorang sebagai kafir atau murtad tanpa bukti yang jelas dan otoritas yang berkompeten. Ahlus sunnah wal jamaah bukanlah agama yang suka memvonis atau menghukum orang lain. Manhaj kita adalah mengajak seseorang kepada cahaya sunnah dan kebenaran. Jangan sampai kita terbawa oleh opini dan isu yang membuat kita mudah menuduh atau memvonis orang lain. Nauzubillah min zalik. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada. Demikian video yang kita bagikan kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.